Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang sifat-sifat garis. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, garis adalah kumpulan dari titik-titik berjuta-juta titik yang kemudian membentuk garis. Kita juga kemarin sudah membahas tentang bagaimana garis sejajar. Nah, apabila suatu garis yang terletak pada satu bidang, kemudian dia mempunyai satu titik temu, maka garis tersebut dikatakan garis berpotongan. Kalau begitu, apa sifat-sifatnya garis berpotongan? 1. Terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, mempunyai minimal satu titik temu. Nah, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka dia akan memotong garis sejajar yang lainnya. Misalnya di sini ada garis L, dia memotong garis K. Ya, garis L memotong garis K. Misalnya di sini di titik P, ini garis L. Maka ketika satu garis memotong dua garis sejajar, salah satu dua garis sejajar, maka dia akan memotong garis yang lainnya. Nah, ini kalau dilanjutkan, misalnya dia akan memotong di titik Q. Ini adalah satu sifat garis ya. Apabila suatu garis memotong salah satu dua garis yang sejajar, maka dia juga akan memotong garis sejajar yang lainnya. Yang lebih jelas mungkin kita akan melihat di sini misalnya. Garis AB dengan garis BC bertemu atau memotong di titik B. Garis EF dengan garis FG memotong di titik F. Garis BC dengan garis CD memotong di titik C. Ya, demikian kalian bisa mencari mana lagi ya titik perpotongannya dan garis yang saling memotong. BC dengan CG di titik C. EF dengan GH di titik G. GH dengan EH di titik H. FE dengan AE di titik E. Nah, ini adalah garis-garis yang saling memotong. Kalau demikian, bisa disimpulkan bahwa dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong ya. Jadi ini satu bidang datar, ini satu bidang datar, ini satu bidang datar. Harus satu bidang datar dan mempunyai satu titik temu atau satu titik potong. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat garis sejajar. Ada yang masih ingat sifat-sifat garis sejajar? Ya, apabila garis tersebut tidak pernah saling bertemu. Ya. Kalau misalnya di sini K dan M itu merupakan dua garis sejajar. Kemudian kita buat lagi garis L di sini. Yang sejajar dengan M, maka bisa dipastikan garis L ini juga sejajar dengan K. Bu Eti ulangi,
Kalau misalnya ada dua garis sejajar, K sejajar dengan M, kemudian kita membuat di luar dari titik K dan M ini, M sejajar dengan L, maka bisa dipastikan K sejajar dengan L. Lebih jelasnya lagi, misalnya di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Bisakah kalian menentukan garis-garis mana atau rusuk-rusuk mana yang merupakan garis-garis sejajar? Misalnya, yang sejajar dengan AB adalah garis, iya betul, AB sejajar CD, sejajar EF, sejajar HG, ya, sejajar semuanya. Kemudian yang sejajar dengan BC, ya, BC sejajar FG, sejajar EH, sejajar AD. Yang sejajar dengan BF, BF sejajar CG, sejajar DH, sejajar EA. Ya, itu adalah garis-garis yang sejajar. Kalau sifat garis yang berhimpit, sifat garis yang berhimpit tidak dapat dibedakan antara satu garis dengan garis lainnya. Jadi karena dia berhimpit, maka menjadi menutup garis yang di bawahnya. Apa syaratnya atau sifat-sifatnya? Yang pertama adalah terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya satu garis lurus saja, ya. Baik, syaratnya untuk menjadi garis yang berhimpit adalah sama-sama terletak pada satu garis lurus, sehingga yang terlihat hanya satu garis lurus saja. Kemarin kita sudah membahas berhimpit itu seperti jarum pada jam dinding, jarum pada jam ketika menunjukkan pukul 12. Maka jarum pendek dan jarum panjang itu berhimpit. Baik, perhatikan di sini pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H pada gambar ini, sebutkanlah dua pasang bidang yang berpotongan, bukan garis loh ya, dua pasang bidang yang berpotongan. Maka yang bidang yang berpotongan adalah A, B, C, D berpotongan dengan B, C, G, F, di mana? Di garis B, C. Kalau A, B, C, D berpotongan dengan A, B, F, E, ya, dia di mana berpotongannya? Ya, berpotongan di A, B.